Kalian setuju nggak kalau kebijakan pajak naik 250%? Ini terlalu edan dan bikin rakyat sengsara. Makanya prinsip pajak itu sederhana, adil dan berkeadilan. PBB rasa tiket Coldplay. Sekarang rakyat bingung, ini bayar pajak atau DP KPR rumah mewah. Video yang menampilkan Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo menantang warganya untuk menggelar demonstrasi baru-baru ini viral di media sosial. Dalam video tersebut, Bupati Sudewo menanggapi rencana warganya menggelar demo untuk memprotes kebijakannya yang juga viral di media sosial. Aku nggak bisa diam lihat berita ini di saat rakyat lagi jungkir balik cari duit, harga beras naik, cabai merah naik, bensin naik, kerjaan makin susah. Di Pati malah dikasih bonus PBB naik 250%. Coba bayangi, pajak yang tadinya cuma 179.000 naik jadi 1,3 juta. Ini apa? PBB rasa tiket Coldplay. Sekarang rakyat bingung, ini bayar pajak atau DP KPR rumah mewah. Dan yang lebih gokil lagi, bupatinya bukan adem ayam, malah sempat bilang 5.000 masa silakan, 50.000 masa silakan. Ini pejabat atau MC konser dangdut, kayak ngajak battle aja, ayo rame-rame, siapa takut? Sudewo mengaku tak gentar bahkan mempersilahkan warga untuk mengerahkan massa demo dalam jumlah besar. Setelah ramai disorot dalam beberapa hari terakhir, Sudewo kemudian menyampaikan klarifikasi pernyataannya dan meminta maaf. Lantas, bagaimana masalah ini bermula? Jadi masalahnya tuh ada dua guys. Pertama, kenaikan pajak yang nggak manusiawi. Rakyat Pati mayoritas buruh tani, pedagang kecil, tukang parkir, PKL, penghasilan nggak tentu. Sehari kadang cuma 30.000 sampai 50.000. Pajak tanah malah naik sampai ratusan ribu, bahkan jutaan. Ini namanya bukan pembangunan, tapi pembebanan. Kedua, komunikasinya bikin sakit kepala. Pak Bupati bilang, selama 14 tahun pajak nggak pernah naik. Lah, kata warga udah naik, cuma normal 10-20%. Sekarang langsung dihajar sampai 250%. Itu kayak kamu biasa makan mie instan pedas level 2, tahu-tahu dipaksa makan level 100, pasti langsung megap-megap. Dan ini bikin makin panas. Rakyat demo malah sempat dianggap menantang, padahal rakyat cuma minta suara mereka didengar. Jadi masalah besar di sini bukan cuma angka pajaknya, tapi juga gaya komunikasinya yang arogan. Polemik ini bermula dari kebijakan Bupati Pati Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2025. Tak tanggung-tanggung kenaikan pajak ini mencapai 250% sehingga langsung menuai reaksi warga Pati. Sebagian warga yang keberatan berencana menggelar demo besar-besaran. Sekarang kita ngomongi value-nya. Pajak itu sebenarnya hal baik, karena dari pajak lahir pembangunan. Jalan bagus, jembatan mulus, sekolah gratis, puskesmas oke, dan lain sebagainya. Tapi ingat, pajak itu harus sesuai kemampuan rakyat. Kalau rakyat dipaksa bayar pajak di luar kemampuannya, ya jadi kayak orang dipaksa makan bakso 50 biji sekaligus. Mentah-mentah dimuntahi lagi. Makanya prinsip pajak itu sederhana, adil dan berkeadilan. Value-nya yang harus ada. Pemerintah transparan, kasih tahu jelas uang pajak buat apa. Pemerintah adil, jangan samai tanah orang kaya sama tanah petani kecil. Pemerintah bijak, kalau rakyat lagi susah, jangan ditambah susah. Tapi kalau kebijakan pajak ini dipaksakan, value-nya hilang. Yang ada rakyat ngerasa diperas. Aksi demonstrasi menolak kenaikan PBBP 2 sebesar 250% itu rencananya digelar pada Rabu 13 Agustus 2025. Menanggapi rencana itu, Bupati Sudewo justru menantang warganya untuk demo besar-besaran.
Dalam pernyataannya, Sudewo mengaku tak takut dan menegaskan tak akan mengubah keputusannya. Sekarang kita lihat contoh nyata biar kebayang. Si Saputra dari Kayen awalnya bayar PBB 179.000. Tahun ini tiba-tiba jadi 1,3 juta. Terus katanya udah direvisi jadi 600.000. Tapi bro, 600.000 itu masih naik 3 kali lipat lebih. Gaji buruh tani aja sehari 50.000. Berarti setengah bulan kerja cuma dapat buat bayar pajak. Belum makan, belum beli pupuk, belum sekolah anak. Lalu ada Tukul, pedagang kaki lima. Tahun lalu pajaknya cuma 36.000. Sekarang bisa tembus jadi 150.000. PKL itu cuma jual cilok. Kadang balik modal aja syukur. Lah kalau harus setor 150.000 pajak, itu namanya PKL jadi ATM berjalan. Ada lagi Ali Nani dari Batangan. Pajaknya dulu 25.000, sekarang jadi 144.000. Itu naiknya hampir 6 kali lipat. Kalau gini terus tanah warisan orang desa bisa-bisa dilepas karena nggak kuat bayar pajak. Ini contoh nyata, bukan teori. Dan kasus kayak gini banyak. Jadi jelas masalahnya bukan cuma satu orang, tapi ribuan warga yang kesulitan. Tantangan tersebut langsung disambut oleh sejumlah warga Pati yang akan melakukan aksi demonstrasi. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyebut sudah mengantongi izin demo untuk 75.000 orang, jumlah itu bertambah dari yang sebelumnya hanya 5.000 orang. Menurut Hussein, sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menantang. Sekarang aku pengen tanya ke kalian. Kalian setuju nggak kalau kebijakan pajak naik 250%? Ini terlalu edan dan bikin rakyat sengsara. Kalau setuju, tulis komentar kalian di bawah. Dan biar makin banyak orang tahu soal kasus ini, klik tombol like. Jangan lupa subscribe juga. Tenang aja, subscribe di channel ini gratis. Nggak naik 250% kayak PBB. Kalau perlu share juga ke teman-teman kalian. Biar makin rame yang kritik kebijakan ngawur kayak gini. Ketegangan sempat terjadi saat warga membangun posko penggalangan dana untuk demo di depan kantor Bupati pada Selasa 5 Agustus. Petugas Satpol PP meminta posko tersebut dipindahkan karena area itu akan digunakan untuk rute kirap. Warga menolak dan bentrokan pun tak terelakkan. Warga juga menggeruduk kantor Satpol PP karena barang-barang dari donasi di posko diangkut secara paksa. Kesimpulannya, pajak memang penting, tapi cara naiki pajak itu harus ada logika, ada nurani, ada empati. Kalau rakyat sedang susah, jangan ditambah susah. Kalau rakyat sedang bingung, jangan malah ditantang. Pemerintah itu pelayan rakyat, bukan sebaliknya. Jadi kalau rakyat udah pada teriak, berarti ada yang salah. Kenaikan PBB ini benar-benar kebijakan yang aku bilang edan. Tapi ingat, jangan kebawa emosi. Kita harus tetap kritis, tetap cerdas, dan tetap waras. Karena kalau pemimpin aja bisa ngawur, rakyat jangan ikut ngawur. Segitu dulu reaksi kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan ingat, stay waras. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu.